Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai materi kelas 8, yaitu tentang bangun ruang sisi data. Khususnya kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai kubus. Nah, ini kurang lebih gambar-gambar dari kubus. Nah, sebelum kita mempelajari rumusnya, mari kita pahami bagian-bagian dari kubus. Yang pertama, bagian dari kubus itu ada yang namanya sisi bidang. Sisi bidang itu mana nih? A, B, C, D. Mana A, B, C, D? A, B, C, D. Nah, ini sisi bidang yang berbentuk persegi ini nih. Kemudian contoh lain A, B, F, E. A, B, F, E. Ini juga berbentuk persegi. Nah, ini namanya sisi bidang. Kemudian mana lagi? Ini juga sisi bidang nih. Nah, pokoknya yang berbentuk persegi-persegi pada kubus ini namanya adalah sisi bidang. Kemudian yang kedua ada yang namanya rusuk. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu yang di sini contohnya adalah A, B. Nah, A, B. Rusuk itu satu garis ini nih. Nah, ini rusuk. Kemudian ini juga rusuk nih, B, F. Kemudian ini juga rusuk, F, G. Kemudian ini rusuk BC, ini rusuk GC. Pokoknya yang satu garis ini dinamakan dengan rusuk. Yang ketiga ada yang namanya titik sudut. Titik sudut tentunya ada pada sudut-sudut. Nih, di sini nih. Ini titik sudut A, ini titik sudut B, ini titik sudut C, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada diagonal sisi. Diagonal sisi itu mana? Di sini contohnya ada AF. AF itu mana nih? AF. Nah, dari sini ke sini. Nah, ini adalah namanya diagonal sisi. Kemudian contoh lain BG. BG itu mana? BG. Nah, ini juga diagonal sisi. Jadi dia masih dalam satu persegi atau dalam satu kotak. Ini namanya diagonal sisi. Yang selanjutnya ada yang namanya diagonal ruang. Kalau diagonal ruang, dia sudah menyeberang persegi atau menyeberang kotak. Nah, contohnya mana? A, G. AG itu mana? Ini. A, G. Nah, lihat kalau ini masih dalam satu kotak atau masih dalam satu sisi, ini sudah menyeberang sisi. Nah, kalau yang menyeberang sisi itu namanya diagonal ruang. Kalau sisinya masih sama, namanya adalah diagonal sisi. Atau perseginya masih sama, itu namanya diagonal sisi. Kemudian yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal tentu seperti namanya bidang. Berarti dalam kubus itu ada bidang diagonal, bidang yang menyeberang nih. Nah, ini kan persegi. Cuman perseginya menyeberang nih. Dari sini menyeberang ke sisi yang lain. Itu namanya bidang diagonal. Contohnya ini BCHE, BCHE, kemudian ada juga DAFG, DAFG. Nah, ketika ditarik DAFG nanti juga akan terbentuk persegi. Gitu ya. Jadi ada sisi atau bidang. Sisi atau bidang, sisi itu yang berbentuk persegi. Kemudian ada rusuk itu yang satu garis. Kemudian ada titik sudut itu yang di ujung-ujung. Kemudian ada diagonal sisi itu adalah garis yang melintang tapi masih pada satu sisi atau persegi. Kemudian diagonal ruang itu adalah garis yang menyeberang sisi atau menyeberang persegi. Dan terakhir adalah bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini gambarnya. Itu ya. Oke, mari kita coba untuk mempelajari rumus-rumus kubus. Nah, rumus-rumus kubus itu ada beberapa rumus yang bisa kita pelajari. Yang pertama itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu garis yang melintang dari sisi satu menyeberang ke sisi yang lain. Contohnya adalah A ke G. Nah, untuk mencari garis A ke G, kita gunakan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian yang kedua juga mencari diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu garisnya masih dalam satu persegi. Contohnya A ke F. Nah, garis melintang ini
namanya diagonal sisi A ke F. Untuk mencarinya kita gunakan rumus Pythagoras juga. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang ketiga ada luas kubus. Luas kubus adalah 6 dikali S dikuadratkan. Nah, dari mana dapat rumus luas kubus ini? Ingat, kubus itu terdiri dari 6 persegi. Yang depan, samping kiri dan kanan, kemudian belakang, atas dan bawah. Nah, keseluruhannya perseginya ada 6. Kemudian dikali sisi dikuadratkan. Volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Nah, itulah rumus-rumus yang ada pada kubus. Mari kita coba untuk latihan soal. Seperti biasa, kita tulis diketahuinya dulu. Nah, sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 10 cm. Ingat, panjang rusuk tuh yang satu garis ini nih. Nah, 10 cm. Ingat, kalau kubus itu semua rusuknya panjangnya sama. Kalau yang ini 10 ke atasnya juga 10 cm. Gitu ya. Nah, ini rusuk atau sisi. Nah, kita lambangkan S saja yang diketahui ya. S sisinya adalah 10 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah luas dan volume. Nah, yang pertama luas, yang kedua yang ditanyakan volume. Kita coba kerjakan. Coba jawab di sini, jawab. Untuk mencari luas itu kita bisa gunakan rumus 6 dikali S dikuadratkan. Luas sama dengan 6 dikali S-nya sudah ada berapa? 10 dikuadratkan. L sama dengan 10 dikuadratkan, hasilnya adalah 10 kali 10, 100. L sama dengan 6 kali 100, 600 cm per segi. Itu luasnya. Nah, kita coba cari volumenya yang kedua. Volume sama dengan S pangkat 3. Volume sama dengan S pangkat 3. S-nya berapa? 10 pangkat 3. Volume sama dengan 10 pangkat 3, berarti 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10, 100. 100 kali 10, 1000 cm kubik. Nah, inilah jawabannya. Oke, itulah rumus kubus dan juga volume. Oke, mari kita coba contoh soal yang kedua. Soalnya sebenarnya masih sama, cuman yang ditanyakan di sini adalah diagonal sisi dan juga diagonal ruang. Seperti biasa, kita coba cari yang diketahuinya. Nah, nomor 2 nih, soal nomor 2. Sebuah kotak berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 10 cm. Nah, rusuknya ini di sini 10. Ingat, kalau salah satu rusuknya 10, kubus itu pasti semuanya sama. 10 10. Rusuknya atau sisinya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah diagonal sisi DS dan diagonal ruang DR. Kita singkat saja ya. Kita coba jawab. Nah, yang ditanya adalah diagonal sisi AC. Kita coba gambar garis dulu nih, A ke C. Nah, yang ditanyakan garis ini. Lihat garis AC, ACB itu membentuk segitiga. Nah, kita coba jawab yang A ya. A, C, B. A, C, B. Dia membentuk segitiga. Coba keluarkan. A ke B itu panjangnya 10. B ke C juga 10. Yang ditanyakan ini AC kan. Kita bisa gunakan rumus Pythagoras atau pakai trik. Untuk mencari Pythagoras bisa pakai trik. Cari siku-siku, lihat depan siku-siku. Depan siku-siku adalah garis AC. Yang depan siku-siku kamu tinggalkan sendiri, maka AC tinggalkan. Sisanya jumlahkan. Sisanya adalah 10 dan 10. Jangan lupa kasih kuadrat, kuadrat, kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 10 dikuadratkan. 10 kali 10, 100. 10 dikuadratkan.
100. Kita jumlahkan. AC kuadrat sama dengan 100 tambah 100, 200. Yang kita cari adalah AC saja kan, tidak pakai kuadrat, maka kuadratnya hilangkan, sebelah kanan muncul akar 200 itu tidak bisa, akan ada koma-komanya. Kita coba sederhanakan saja. 200 kita bagi sederhanakan dengan membagikan dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil adalah 2. 200 bagi 2 100. 100 masih bisa dibagi 2, hasilnya 50. 50 bisa dibagi 2, masih bisa, hasilnya adalah 25. 25 bagi 2 tidak bisa, pindah ke bilangan prima lainnya. Bagi 3 juga tidak bisa, bagi 5 bisa, hasilnya sisanya 5. Nah, cukup sampai sini. Kemudian kita ambil angka yang sebelah kiri dan sisanya. AC sama dengan akar. Sebelah kiri nih ada angka 2. Angka 2 nya berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali angka sebelah kiri dan sisanya 5. 5 nya ada 2. 5 pangkat 2. Nah, ini yang diambil ini ya. Nah, kemudian kita coba, ingat kalau akar tidak ada angkanya berarti dia adalah akar 2. Nah, kita keluarkan dengan membagikan pangkat dengan akarnya. Yang gampang dulu ini nih, 5 pangkat 2 dibagi akar 2. 2 bagi 2 1, berarti dia 5 pangkat 1 kali 3 bagi 2. 3 bagi 2 adalah 1, berarti 2 pangkat 1, tapi masih ada sisa. 3 bagi 2 masih sisa 1, berarti 2 pangkat 1-nya sisanya di dalam. Nah, kemudian kita kalikan 5 pangkat 1 tetap 5 kan, 2 pangkat 1 juga 2. Kita kalikan saja, 5 kali 2 10, akar 2. Nah, pangkat 1 boleh ditulis, boleh tidak juga. Nah, maka inilah panjang diagonal sisi AC, 10 akar 2. Itu ya. Itu adalah mencari diagonal sisi. Kita coba cari diagonal ruang yang B. Nah, diagonal ruang AG seperti tadi, kita tarik garis dulu nih, A ke G garisnya. Lihat ACG, dia juga membentuk segitiga. ACG. Nah, membentuk segitiga juga ya. A ke C adalah 10 akar 2. C ke G adalah 10. Yang dicari adalah AG. Maka kita gunakan rumus Pitagoras atau pakai triknya. Cari siku-siku, lihat depan siku-siku. Depan siku-siku tinggalkan, AG tinggalkan sendiri, sisanya 10 akar 2 ditambah 10. Jangan lupa kasih kuadrat, kasih kuadrat, kasih kuadrat. AG sama dengan, nah ini kuadrat kan, 10 pangkat 2 100, yang dalam akar juga pangkatkan. 2 pangkat 2 akar 4. 10 pangkat 2 100. AG sama dengan akar 4. Kita bisa keluarkan akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2 tambah 100. Maka AG, ini AG kuadrat ya. AG kuadrat 100 kali 2. 200 tambah 100. Maka AG kuadrat sama dengan 200 tambah 100, 300. Yang dicari hanya AG saja, kuadratnya hilang, sebelah kanan muncul akar 300, hasilnya koma-koma, berarti kita perkecil dengan membagi bilangan, dengan dibagikan menggunakan bilangan prima. Nah, kita bagikan dengan bilangan prima. Kita coba bagi 2 dulu. Bagi 2 hasilnya adalah 150. Masih bisa dibagi 2, masih bisa. Kita bagi 2 berarti hasilnya adalah 75. 75 bagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3. 25.
5. 25 bagi 3 tidak bisa, berarti kita naik lagi bagi 5, hasilnya 5. Ingat, ambil sebelah kiri dan sisanya. AG sama dengan akar 2, 2-nya ada 2 pangkat 2 dikali 3. 5-nya ada berapa? 5-nya ada 2. Maka AG sama dengan, ingat di sini pasti 2 kalau tidak ada angkanya. 2 bagi 2 1, berarti yang keluar adalah 2 pangkat 1 dikali 3 tidak punya pangkat, maka dia tidak bisa keluar. 5 pangkat 2, 2 bagi 2 1, berarti bisa keluar 5 pangkat 1. Yang tidak bisa keluar adalah 3. Maka AG-nya adalah 2 kali 10, 2 kali 5 10 akar 3. Maka inilah diagonal ruangnya 10 akar 3 cm. Maka panjang ini adalah 10 akar 3 cm. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.